Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepadanya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang diharapkan Yesus kepada murid-muridnya dalam cerita atau perumpamaan seorang yang kaya dan mempunyai bendahara-bendahara yang tidak jujur, bendahara yang memboros-boroskan kekayaan atau uang tuannya. Yang diharapkan dari murid-murid sebagai anak-anak terang, sebagai orang yang mempunyai iman akan Yesus sendiri, menjadi pengikut-pengikutnya, supaya mereka cerdik, supaya mereka lebih cerdik daripada mereka ataupun orang yang memboros-boroskan uang tuannya itu, kekayaan tuannya itu. Kalau mereka yang hidupnya tidak jujur dapat mengatasi masalahnya, yaitu bahwa mereka dengan mencari simpati orang-orang yang berhutang, dengan juga tidak jujur
mengganti surat utang, ada yang dari 100 menjadi 50, ada yang 100 tempayan minyak menjadi 80, surat utangnya dirubah supaya mendapatkan simpati dari orang tersebut. Lebih-lebih orang-orang yang mempunyai iman, lebih-lebih orang yang menjadi terang, hidupnya terang, seharusnya dan selayaknya lebih mempunyai sikap yang cerdas, yang pandai juga, lebih dari orang yang tidak jujur itu. Karena itu, ibu bapak dan saudara-saudari semua, marilah kita renungkan perumpamaan Yesus itu dan harapannya kepada murid-muridnya sebagai pengikut Yesus, pengikut Sang Terang, supaya menjadi hidupnya terang, hidupnya menjadi terang Yesus sendiri. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.